Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mina Emilia Opah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Bahasa Indonesia Universitas Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Isti dan Pak Purwaka. Mohon izin Bapak Ibu, saya memulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Jangan lupa bahagia karena itu yang utama. Baik semuanya, seperti biasa, setiap mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Mina Emilia Opah akan mengajar kalian. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang merancang novel. Ya, bagus sekali merancang novel. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita yel-yel dulu ya. Masih ingat kan dengan yel-yel kita? Masih. Oke, baik. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jadi diriku, bahasa pemersatu jaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk kesempatan kali ini, Ibu meminta Abiyun yang akan memandu pembacaan doa kita pada hari ini. Pada Abiyun, dipersilakan untuk maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama secara Islam. Untuk agama lain, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih Abiyun, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia, hendaknya sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Sorak-sorak bergembira. Ya, betul. Ciptaan dari C. Simanjuntak. Iya. C. Simanjuntak, C-nya itu adalah Kornel. Jadi, Bapak Kornel Simanjuntak yang menciptakan lagu Sorak-sorak bergembira. Pada kesempatan kali ini, Ibu minta tolong kepada Putri Amanda ya, untuk menjadi dirijen memandu kita dalam menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira pada hari ini. Kepada Putri dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, terima kasih Putri. Dan dimohon untuk anak Ibu berdiri semuanya ya. Silakan. Ya baik semuanya, terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Anda, silakan duduk kembali. Baik semuanya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Pertama, Abiyun Royhan Akbar. Hadir Bu. Ahmad Zulkifli. Hadir Bu. Jonathan Sanuryanto. Hadir Bu. Lestari. Hadir Bu. Kemudian Saifuddin. Hadir. Tasya Alensya. Ada dua orang yang tidak hadir pada hari ini ya, yaitu Rahmat dan juga Normila. Kita doakan semoga mereka cepat berhadir kembali di tengah-tengah kita di sekolah ya. Untuk memudahkan kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian menyiapkan segala perlengkapannya ya, seperti alat tulis, kemudian buku paket, bahasa Indonesia, dan juga gawai. Dipersilakan kalian menyiapkan.
itu Ibu juga mau mengingatkan kepada kalian kesepakatan kelas yang harus selalu kita patuhi bersama. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Yang pertama apa? Menghargai dan menghormati antar sesama. Ya, betul sekali, menghargai dan menghormati antar sesama yang disampaikan oleh Deswita. Yang kedua, ya Zulkifli silakan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Zulkifli dan juga Deswita tadi, teman kalian ya. Kita harus bersama-sama menjaga dan mematuhi kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Silakan Ella. Tentang isi dan kebahasaan novel. Ya, betul sekali tentang isi dan kebahasaan novel. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat pengertian novel? Oh, silakan diterima. Novel merupakan sebuah teks narasi prosa yang di dalamnya berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang yang di dalamnya menonjolkan watak tokoh. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk Rahma dan juga Ella tadi ya, yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rahma benar bahwa novel itu adalah teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap tokoh atau individu. Kita sudah mempelajari ini pada kegiatan sebelumnya ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan lagi nih tentang materi-materi pada kegiatan kita sebelumnya agar kalian makin ingat dan juga memahami dari materi isi dan kebahasaan novel. Selanjutnya adalah apa saja isi dari sebuah novel? Siapa yang tahu? Oke, silakan Alida. Berisi tema, plot atau alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Iya, bagus sekali. Boleh tangan. Apa yang disampaikan oleh teman kalian Alida ya mengenai isi dari novel yang meliputi tema, plot atau alur, kemudian penokohan, latar, amanat, sudut pandang, dan juga ada gaya bahasa. Nah, dari ketujuh ini itu termasuk dalam unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun dari sebuah novel. Pertanyaan selanjutnya adalah kebahasaan novel meliputi apa saja? Silakan yang ingin menjawab. Ya, silakan Tasya. Ada emotif, subjektivitas, konotatif, denotatif, ekspresif, dan kata khusus. Iya, bagus sekali. Boleh tepuk tangan lagi. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Tasya. Jadi, kebahasaan novel kita sudah mempelajari sebelumnya ya. Yaitu yang pertama emotif, subjektivitas, konotatif, denotatif, ekspresif, dan juga kata khusus. Satu pertanyaan terakhir. Apa saja jenis-jenis dari alur yang ada di dalam novel? Siapa yang bisa? Ya, silakan Putri Amanda. Terdiri dari alur maju atau progresif, alur mundur atau regresif, dan alur campuran. Iya, bagus. Tenang lagi. Ya, jadi kelima pertanyaan sudah kalian kuasai, kalian masih ingat dan paham dengan apa saja isi dan juga kebahasaan novel ya, terutama alur atau plot. Yang ada tiga di dalam alur atau plot itu, yang pertama ada alur maju atau progresif, yang kedua itu alur mundur atau regresif, dan yang ketiga ada alur campur. Baik, semuanya bisa kalian lihat di layar depan kalian. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Bu minta tolong kepada Saifuddin membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Tujuan pembelajaran pertama, melalui pembelajaran berbasis proyek dengan media scrapbook, kami dapat merancang novel dengan memperhatikan isi secara tertulis dengan tepat. Berikutnya, melalui pembelajaran berbasis proyek dengan media scrapbook, kami dapat merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan secara tertulis dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis proyek dengan media scrapbook, kami dapat mempresentasikan rancangan novel hasil kerja dalam diskusi kelas dengan baik dan tepat. Baik, terima kasih Saifuddin sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik semuanya, Ibu ingin menyampaikan salah satu manfaat dari merancang novel. Sebenarnya banyak sekali manfaat-manfaat yang lain dari merancang novel ini, tapi Ibu hanya ingin
menyampaikan satu saja ya, karena kalian akan mengeksplorasinya bersama dengan kelompok kalian saat berdiskusi nanti ya. Salah satu manfaat dari merancang novel adalah menambah ilmu pengetahuan. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa menambah ilmu pengetahuan, Bu? Nah, jadi seperti ini ya. Dalam merancang novel, tentunya kita pasti melakukan riset kan, melakukan penelitian. Dan akhirnya kita menjadi tahu mengenai suatu ilmu tertentu yang akan kita tulis di dalam novel. Sehingga hal itu membuat kita menjadi bertambah ilmu pengetahuannya. Nah, luar biasa kan? Salah satu manfaat dari merancang novel. Nanti kalian akan mengeksplorasinya bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing saat berdiskusi nanti ya. Pada zaman teknologi yang serba canggih seperti saat ini, kalian dapat dengan mudah merancang novel atau menulis novel melalui aplikasi berbasis digital seperti Wattpad, Novel. Ibu harap suatu saat kalian nanti ada di sini yang dapat menjadi penulis novel terkenal. Amin ya, Ibu doakan. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, nah kalian nanti akan duduk bersama dengan anggota kelompok masing-masing ya. Dan kalian akan merancang novel berbantuan dengan media scrapbook. Jadi kalian bersama-sama dengan anggota kelompok akan membuat rancangan novel berdasarkan isi dan kebahasaan. Jadi kalian akan menentukan tema sampai dengan amanat, kemudian menuliskan sinopsis dari rancangan novel kalian. Selanjutnya, rancangan novel tersebut akan kalian gunting dan ditempelkan di dalam scrapbook yang sudah kalian buat di minggu sebelumnya ya. Selanjutnya, kalian juga akan menghias dan mengkreasikan scrapbook kalian sekreatif mungkin dengan cara berkelompok. Jadi boleh kalian tempelkan karikatur, gambar kartun, kemudian gambar bunga dan sebagainya di dalam scrapbook kalian ya. Selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian semua apa saja aspek-aspek yang akan Ibu nilai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, itu yang paling terpenting adalah penilaian sikap. Jadi, sikap kalian selama kegiatan pembelajaran kita hari ini, selama proses belajar mengajar akan Ibu nilai ya. Selanjutnya yang kedua adalah aspek keterampilan. Jadi saat kalian mengkreasikan scrapbook, merancang novel berdasarkan isi dan kebahasaan, itu akan Ibu nilai. Yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu akan kita lakukan di akhir setelah kalian selesai berdiskusi. Jadi sejauh mana kalian memahami materi isi dan kebahasaan novel, kalian akan Ibu berikan tautan live worksheet dan kalian akan mengerjakan di gawai kalian masing-masing, kemudian langsung menjawab di sana. Silakan bisa kalian lihat di layar depan kalian ini, misalnya dia itu ada foto salah satu penulis terkenal yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu ini namanya siapa? Andrea Hirata. Ya, mantap, bagus sekali. Sudah kenal ya Andrea Hirata yang mengarang novel Laskar Pelangi. Jadi novel Laskar Pelangi ini kita semua sudah tahu bahwa ini novel terlaris sepanjang masa yang ada di Indonesia. Di layar depan kalian ini bisa kalian lihat itu biografi singkat dari Andrea Hirata ya. Ibu ingin Deswinta untuk membacakan biografi singkatnya. Silakan Deswinta. Andrea Hirata seorang penulis novel terkenal. Salah satunya adalah Laskar Pelangi. Karya Laskar Pelangi adalah karya sastra terlaris sepanjang sejarah di Indonesia karena penjualan buku sudah menembus 600.000 eksemplar di cetakan ke-25. Novel Laskar Pelangi juga sudah diangkat dalam layar lebar yang sudah ditonton jutaan orang. Terima kasih Deswinta. Itu tadi biografi singkat yang sudah kalian baca dan juga kalian dengar dari bacaan Deswinta. Nah, kemudian di sini kalian bisa melihat ya, ada dua pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan yang pertama itu adalah apakah setiap orang bisa membuat novel? Kemudian bagaimana membuat rancangan novel yang baik? Nah, dua pertanyaan ini
tidak Ibu minta untuk kalian jawab sekarang. Tahan dulu ya semuanya. Kalian akan menjawab pertanyaan ini secara berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing nanti. Selanjutnya adalah kalian membuat kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nah, untuk kelompoknya sudah Ibu bagi di grup WA kelas ya. Sudah melihat kan semuanya? Sudah. Ya, bagus. Sekarang silakan duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Mohon kursi dan mejanya jangan diseret ya, tapi diangkat. Ya, dipersilakan untuk duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Baik, semuanya sudah rapi ya, duduk bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Sebelumnya kita sudah membuat bahan dasar dari scrapbook yang akan kita gunakan atau yang akan kalian gunakan pada kegiatan pembelajaran hari ini dalam merancang novel ya semuanya. Nah, Ibu minta kalian untuk mengangkat scrapbooknya. Silakan, Ibu minta kalian untuk mengangkat ya, angkat yang tinggi. Oke, baik. Dan ini adalah kelompok TRY. Ya, ini scrapbooknya. Dan kelompok 2 yaitu kelompoknya Ahmad Tohari, juga bunga-bunga yang cantik dipegang oleh Abiun ya. Baik semuanya, di depan kalian sekarang ada lembar kerja peserta didik. Sudah Ibu bagikan ya masing-masing kepada kelompok kalian. Bisa kalian lihat di sini. Ini sangat cantik seperti wajah Ibu dan juga kalian semua di sini. Kita sama-sama cantik ya. Nah, Ibu membuat ini untuk kalian agar tertarik dalam mengerjakannya. Dan juga di sini ada tautan ya. Tautan dari lembar kerja peserta didik. Silakan kalian akses. Ini semuanya harus mengakses di gawai kalian masing-masing ya. Untuk tautannya sudah Ibu bagikan di grup WA kelas. Silakan boleh dicek sekarang. Baik, semuanya sudah memiliki lembar kerja peserta didiknya dan juga sudah mengakses ya di gawainya masing-masing. Ini bisa kalian lihat. Di sini ada kolom nama kelompok dan juga anggotanya. Silakan ditulis nama kelompok apa, nama kelompoknya siapa. Jadi kelompok pertama siapa nama kelompoknya? Ya, kelompok Andrea Hirata. Kelompok 2 nama kelompoknya siapa? Ahmad Tohari. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di sini ya. Di sini ada kolom juga untuk kalian mengisi pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dan penjelasannya dan kalian akan mengerjakan di kolom ini. Silahkan kalian kerjakan di kolom ini dari tema sampai ke amanat. Kemudian ada lagi di baliknya itu adalah kolom sinopsis. Jadi sama-sama kalian kerjakan secara berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya materi atau bahan ajar untuk kalian pelajari hari ini bisa kalian lihat di sini ya. Di Salindia ini ada tautan juga yang harus kalian akses kembali. Sudah Ibu kirimkan juga di grup WA kelas. Silakan kalian akses ya di gawai kalian masing-masing. Silakan digulir ke atas. Nah, ini adalah bahan ajar dari isi dan kebahasaan novel. Kalian bisa lihat di sini untuk bahan kalian merancang novel ya. Baik semuanya, waktu kalian untuk merancang novel berdiskusi dengan kelompok kalian adalah 30 menit ya. Dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Silakan kalian kreasikan sekreatif dan semenarik mungkin scrapbook milik anggota kelompok kalian masing-masing. Saat ini kalian sudah duduk bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu ingin kalian berdiskusi
untuk menyusun jadwal pembuatan proyek, menyusun scrapbook, dan juga menentukan tenggat waktunya agar kalian bisa mengoptimalkan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya silakan kalian bagi tugas. Ada yang menggunting hiasannya, kemudian ada yang bagian nempel, ada yang bagian menulis rancangan novelnya dan memberikan ide untuk rancangan novelnya. Silakan kreasikan sebaik mungkin scrapbook yang akan kalian buat bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Apakah ada yang sudah? Belum ya, baik, tidak apa-apa. Masih banyak waktunya untuk mengerjakan. Kemudian adakah yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin minta bantuan pada Ibu? Misalnya penjelasan. Ada yang kebingungan? Mengerjakan scrapbooknya? Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jadi diriku, bahasa pemersatu jaya. Oke, bagus sekali, boleh tepuk tangan? Sudah selesai semuanya ya. Rancangan novel berbantuan dengan media scrapbook. Nah, selanjutnya kalian akan presentasi produk kalian. Kalian akan presentasi secara bergiliran ya, dari kelompok siapa dulu yang sudah siap. Setelah itu kelompok lain akan memberikan tanggapan ya. Jadi mohon diperhatikan saat teman kalian tampil mempresentasikan produknya. Oke, siap semuanya? Siap. Bagus. Siapa yang mau duluan tampil ke depan untuk presentasi? Ya, kelompok Ahmad Tohari duluan. Silakan maju ke depan. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 2 Ahmad Tohari sudah siap untuk mempresentasikan produknya. Boleh diangkat dulu scrapbooknya. Ya, dihadapkan kepada teman-teman. Diperlihatkan bagian dalamnya. Ya, bagus sekali ya hasil kreasi dari kelompok Ahmad Tohari. Ya, dipersilakan kepada Siti Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok Ahmad Tohari. Saya Siti Rahmah. Saya Deswita Mandari. Saya Abi Rayhan Akbar. Saya Yosenia. Saya Mati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk scrapbook kami yang bertema tentang percintaan dan berjudul Cinta Si Gadis Buta. Selanjutnya yaitu tokoh antagonis adalah Talira, memiliki karakter mudah bergaul, keras kepala, dan pendendam. Untuk alurnya yaitu alur yang digunakan adalah alur maju, menceritakan runtut,
Tentang awal permainan truth or dare yang dimainkan oleh Nares dan teman-temannya. Latar yang digunakan yaitu rooftop sekolah, taman sekolah, dan rumah sakit. Latar waktu adalah pagi hari dan latar sosialnya adalah menyedihkan dan menyenangkan. Untuk amanatnya yaitu yang pertama, selalu menghargai kekurangan orang lain. Untuk sinopsisnya yaitu Nares Sayuda, pria arogan yang sialnya berwajah tampan. Ia adalah ketua geng dari Jaguar yang terkenal garang dan sangat membenci geng Exos yang diketuai oleh Tian. Sekarang apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Iya, kami Bu, dari kelompok Terelie. Dari judulnya saja terlihat berbeda dari kebanyakan judul cerita yang bertema percintaan. Semoga rancangan novel kalian bisa diterbitkan suatu saat nanti. Amin. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok Terelie. Ada jawaban? Kelompok 2? Kelompok lain? Terima kasih untuk tanggapan yang sudah diberikan oleh kelompok Terelie pada kelompok lain. Ya, cukup ya. Baik, semuanya boleh tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Ahmad Tohari. Sudah mempresentasikan produknya dengan sangat bagus dan luar biasa. Silakan, boleh duduk kembali. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari presentasi kelompok saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang akan tampil presentasi adalah kelompok 1 atau kelompok Andrea Hirata. Dipersilakan untuk maju ke depan dan berikan tepuk tangan. Kepada kelompok Andrea Hirata, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya INJ. Saya Jonathan Sunolianto. Saya Tesya Alexia Amanda. Saya Lestari. Saya Muhammad Wanjato. Di sini kami akan mempresentasikan hasil skrip kami. Yang temanya pembulian, judul cerita masa SMA. Penokohan. Tokoh protagonis adalah Sarah, memiliki karakter rajin, disiplin, pintar. Alur yang digunakan adalah alur maju. Latar tempat terjadinya adalah di sekolah, di ruang kelas dan kantin sekolah. Latar waktu pada siang hari. Amanat, jangan merendahkan orang lain, jangan menghina dan menjelek-jelekan orang lain. Sinopsis, hampir setiap hari Sarah dibully oleh teman-temannya. Salah satunya adalah Laras. Ya. Oke, baik, sudah selesai ya hasil presentasinya. Boleh ditunjukkan dulu scrapbooknya kepada teman-teman. Ini adalah scrapbook kreasi dari kelompok Andrea Hirata ya. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang saatnya tanggapan dari kelompok lain. Silakan, siapa yang memberikan tanggapan? Ya, kelompok 2. Boleh, Rahma, silakan berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 2 atau kelompok Ahmad Tohari akan memberikan tanggapan kepada kelompok Andrea Hirata. Rancangan novel dari kelompok 1 atau Andrea Hirata yang berjudul Cerita Masa SMA sangat bagus karena mengangkat tema pembulian. Dari plot cerita juga sudah membuat kami tertarik untuk mengetahui rancangan novelnya lebih lanjut. Terima kasih kelompok Ahmad Tohari sudah memberikan tanggapan ya kepada kelompok Andrea Hirata. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok Andrea Hirata. Ya baik, silakan boleh ditutup dulu. Baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk penampilan yang ketiga adalah kelompok 4 atau kelompok Pramudia Anantatur. Dipersilakan untuk maju ke depan. Boleh tepuk tangan untuk penyemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pramudia Anantatur. Perkenalkan nama saya Ahmad Aditya. Nama saya Media. Nama saya Putri Amanda. Nama saya Sri Dewa. Nama saya Ahmad Mufti.
Di sini kami akan mempresentasikan pekerjaan negeri kami. Ya, boleh diperlihatkan dulu hasil kreasi scrapbooknya. Ya, bagus sekali ya. Judul akhir tanpa hadiah. Temanya adalah penyesalan. Untuk penambahan, tokoh protagonis adalah Zidan, memiliki karakter baik hati dan perhatian. Untuk alurnya yaitu alur yang digunakan adalah alur maju. Latar yang digunakan adalah rumah Ilona, rumah sakit dan taman. Latar waktu yang digunakan adalah siang hari, malam hari, dan latar sosialnya adalah pendidikan dan hari. Amanatnya adalah tetap menjadi orang yang penyabar serta pemaaf. Untuk sinopsisnya, seraya membuka selimut tebal yang membalut tubuh mungil Ilona. Tamparan seperti ini sudah biasa Ilona rasakan, seakan tidak ada kasih sayang yang ia dapatkan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok Pramudia Anak 1. Silakan kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi teman kalian. Ya, silakan Jonathan. Ada perwakilan dari kelompok 1 atau Andre Gilata. Ya. Menanggapi, kami sangat tertarik dengan rancangan novel yang dibuat oleh kelompok 4 dengan judul Akhir Tak Bahagia dan tema penyesalan. Ya, terima kasih Jonathan, boleh dulu kembali. Silakan tutup dulu. Dan selesai presentasi dari kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kelompok terakhir yang akan maju untuk presentasi adalah kelompok Terelie. Ya, dipersilakan untuk kelompok Terelie maju ke depan. Boleh berikan tepuk tangan semangatnya? Ya, dipersilakan kepada kelompok Terelie untuk mempresentasikan hasil produk. Dan yang selanjutnya boleh diperlihatkan kepada teman-teman yang lain hasil kreasi scrapbooknya. Bagus sekali. Ya, boleh dipersilakan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Terelie ingin mempresentasikan hasil kerja atau produk kami. Perkenalkan, saya Siti Alaida Zahra. Di samping saya Mahmud Supriyanti. Nah, ini merupakan scrapbook yang kami buat. Berdasarkan judulnya, milik kami adalah Awal dan Akhir, yang bertemakan perjuangan dan persahabatan. Penokohannya, tokoh protagonisnya, yaitu ada Jennifer, kakak perempuan Dito. Gadis mandiri memulai karirnya sebagai seorang psikolog. Alur, maju dan mundur. Latar, tempat, perkotaan, sekolah, kampus, rumah, waktu, tahun 2015, pagi, siang, sore, dan malam. Suasana sedih, gembira, dan tidak. Untuk amanat yang pertama, jangan pernah menyerah dalam menggapai cita-cita. Yang berikutnya itu bagian sinopsis. Rasa kesepian dan kenangan pahit di masa lalu membuatnya harus menjalani hari demi hari dengan beban yang terus bertambah dan tak dapat dihilangkannya. Ya, bagus sekali. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Siapa yang ingin menanggapi? Silakan kelompok Pramudia Betul. Ya, Perkenalkan, saya dari kelompok Pramudia Jatuh. Kami mendapatkan pesan dari rancangan novel yang kalian buat bahwa harus tetap semangat untuk selalu dan menghadapi segala cobaan. Iya, bagus. Terima kasih kepada kelompok Pramudia Anarmatur ya atas tanggapannya. Ada yang ingin disampaikan pada kelompok Pramudia? Terima kasih atas tanggapannya. Iya, baik. Boleh ditutup dulu? Silakan. Apa yang ingin Baiklah, demikian presentasi dari kami. Atas perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk duduk kembali dan berikan tepuk tangan. Sekarang Ibu ingin meminta salah satu dari tiap-tiap kelompok, jadi perwakilannya satu orang maju ke depan ya, untuk memberikan kesan dan pesannya terkait dengan pengalaman saat merancang novel melalui scrapbook bersama dengan kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok Ahmad Tohari ingin menyampaikan kesan dan pesan selama pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mina. Kesan yang pertama yaitu kami sangat senang melakukan pekerjaan produk seperti ini.
Pesannya, semoga dengan adanya pembelajaran yang seperti ini kita semakin semangat lagi. Pesan yang saya bisa sampaikan yaitu semoga lebih banyak lagi tugas-tugas yang seperti ini yang bisa dengan proyek-proyeknya. Oh iya. Ya, Ibu ingin memberikan tanggapan sedikit terhadap rancangan novel dari kelompok Terelie. Tadi mengangkat tema tentang kesehatan mental yang mana zaman sekarang ini memang harus kita waspadai ya. Banyak yang terkena gangguan jiwa, kesehatan mentalnya terganggu karena sering stres, terus itu kebanyakan tidak bisa memanajemen atau mengelola stresnya. Stres misalnya saat tidak ada yang mau berteman dengan dia, terus tidak ada hobi lain seperti itu. Nah, akhirnya gangguan mentalnya terganggu. Jadi salah satu untuk bisa menghilangkan stres atau kesehatan mental kalian sehat kembali, tidak terganggu adalah dengan cara mulai merancang novel seperti itu. Jadi merancang novel ini juga bisa dijadikan hobi kalian untuk menulis ya, mulai menulis. Siapa tahu kalian nanti bisa menjadi penulis novel terkenal seperti Andrea Hirata, kan tidak ada yang tahu seperti itu. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengumpulkan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan juga hasil scrapbook kalian. Silakan dikumpulkan. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini hasil lembar kerja peserta didik dan juga scrapbook kalian sudah ada di tangan Ibu. Nanti akan Ibu nilai dan kalian akan Ibu umumkan hasilnya. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan Adit. Bagaimana menjadi penulis novel yang baik? Bagaimana menjadi penulis novel yang baik? Itu tadi pertanyaan dari teman kalian Ahmad Aditya. Nah, yang pertama itu adalah jangan takut untuk memulai. Jadi tidak perlu ragu jika kamu ingin memulai menulis, langsung saja tulis apa yang ada di dalam benak kalian. Apa yang kalian terbesit idenya, langsung ditulis. Kemudian yang kedua adalah mulailah menulis. Jangan tunggu nanti saat aku dewasa aja, kata Adit misalnya. Tidak perlu menunggu dewasa, sekarang aja kamu langsung lanjut menulis, ya tulislah. Selanjutnya yang ketiga adalah banyak-banyak membaca. Nah, jadi menulis itu dasarnya satu, kalian juga harus banyak membaca buku-buku yang beredar di toko-toko seperti itu. Sering-seringlah membaca buku. Dan terakhir adalah yang keempat, menikmati segala prosesnya. Perhatian semuanya, Ibu ingin melihat sejauh mana kalian memahami tentang materi, isi, dan kebahasaan novel melalui kegiatan merancang novel pada hari ini. Nah, untuk soal yang pertama, siap-siap ya semuanya. Jadi Ibu akan menceritakan sebuah kutipan novel. Ceritanya seperti ini. Dikisahkan pengusaha kaya raya yang bergelimang harta. Kemudian beliau berpikiran atau kilas balik tentang kehidupan beliau yang telah lalu atau kehidupan pengusaha kaya raya ini yang dulu. Jadi pada saat masa kecil dulu, dia atau pengusaha ini hidup miskin, kemudian setiap harinya harus makan singkong. Jadi tidak bisa makan makanan yang lain karena hanya bisa membeli singkong, karena kan singkong murah seperti itu. Kemudian setiap harinya juga membantu berjualan orang tuanya karena mereka keterbatasan keuangan. Nah, kira-kira dari kutipan novel yang sudah Ibu ceritakan tadi menggunakan alur apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Jonathan? Alur mundur Bu, atau regresi. Iya, betul. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi, kutipan novel yang Ibu ceritakan tadi itu menggunakan alur mundur atau regresi. Seperti itu. Nah, kemudian soal yang kedua adalah kutipan novel lagi, mohon didengarkan. Aku bernama Amanda Dalopa dan aku tinggal di Amerika. Di sini aku
tinggal bersama dengan nenekku yang sebatang kara. Nenekku juga adalah orang yang pengangguran, sehingga sehari-harinya aku juga harus bekerja. Kira-kira dari kutipan novel ibu tadi menggunakan sudut pandang apa? Siapa yang tahu? Iya, silakan. Sudut pandang orang pertama. Ya, sudut pandang orang pertama. Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ada watak atau penokohannya yang sifatnya adalah netral atau sebagai penengah. Nah, kira-kira itu jenis penokohannya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Mira. Tritagonis, betul sekali. Boleh tepuk tangan? Baik, sebelum kita melakukan evaluasi akhir pembelajaran, Ibu minta kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mohon untuk meja dan kursinya diangkat ya, jangan diseret. Ya, silakan. Baik semuanya, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi akhir pembelajaran. Di salin dia di hadapan kalian ini tersedia kode batang dan juga tautan untuk bisa kalian akses menjawab soal evaluasi akhir pembelajaran. Nah, silakan kalian pindai kode batang yang ada di sini atau langsung akses tautannya ya. Untuk tautan sudah Ibu kirimkan di grup WA kelas. Dipersilakan. Alhamdulillah. Baik semuanya, setelah kalian berhasil mengakses tautan atau barcode yang tadi Ibu tampilkan di salin dia, nah tampilannya nanti akan seperti ini ya. Soal evaluasi pembelajaran, isi dan juga kebahasaan novel. Bagian yang pertama adalah kalian harus mengisi nama dan juga kelas ya. Diperhatikan nama dan kelasnya. Di bawah ini adalah penggalan novel untuk kalian baca dan setelah itu kalian analisis. Jadi nanti kalian baca kutipan novelnya, kemudian bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini ada kolom untuk kalian menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalam kutipan novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Jadi kalian akan mengerjakan ini. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit. Selamat mengerjakan. Kalian sudah mengerjakan evaluasi akhir pembelajaran. Nanti akan Ibu periksa dan akan Ibu umumkan hasilnya ya. Nah, selanjutnya adalah kalian Ibu minta untuk memberikan simpulan. Di sini ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama adalah bagaimana membuat novel yang baik. Silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Eka. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Eka. Boleh berikan tepuk tangan. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah merancang novel. Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan. Langkah-langkah merancang novel ialah menentukan tema, alur atau plot, penokohan, latar, amanat sudut pandang, dan menulis isi garis besar isi cerita atau sinopsis. Terima kasih Supriyanti, jawabannya sangat bagus sekali hasil simpulannya ya. Nah, selanjutnya adalah bisa dilihat di salin dia di hadapan kalian. Refleksi diri. Jadi, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya kita merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran kita. Di sini ada 3 pertanyaan. Kemudian di bawahnya kalian bisa lihat ada tautan lagi ya. Di sini Ibu juga sudah mengirimkan tautannya di grup WA kelas. Silakan dilihat lagi, dicek lagi dan kalian akses. Namun Ibu di sini ingin
menanyakan dulu untuk soal nomor 1 ini, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang ingin merefleksikan dirinya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Marni. Saya sangat senang karena hari ini kegiatannya sangat berkesan dan menyenangkan. Kami berdiskusi secara berkelompok untuk membuat proyek merancang novel. Iya, bagus sekali. Boleh tepuk tangan untuk Marni. Refleksi yang kedua, apa pengetahuan baru yang kamu dapatkan setelah merancang novel berbantuan dengan media scrapbook? Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan. Saya dapat adalah langkah awal merancang novel berdasarkan isi dan kebangsaan novel, tips dan menulis novel yang baik. Ya, terima kasih Melia atas jawabannya. Boleh tepuk tangan lagi. Bagus ya, sudah bisa merefleksikan dirinya. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagian mana yang ingin kamu perbaiki dari pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang ingin merefleksikan dirinya? Oke, baik, silakan Sri. Saya ingin mengeksplor lebih lanjut mengenai merancang novel agar di masa depan saya bisa menjadi penulis novel terkenal. Ya, boleh tepuk tangan. Jadi Sri mengatakan bahwa dia ingin fokus lagi untuk merancang novel karena dia bercita-cita menjadi penulis novel terkenal. Ibu doakan semoga kamu benar-benar terwujud ya cita-citanya menjadi penulis novel terkenal. Oke, baik, itu tadi hasil refleksi kalian semua. Nah, itu tadi 3 orang ya yang sudah menjawab hasil refleksinya. Namun Ibu minta semuanya masing-masing menjawab soal refleksi ini nanti di rumah setelah pulang sekolah melalui tautan yang sudah Ibu kirimkan ya. Jadi Ibu tunggu setelah pulang sekolah kalian isi dan jawablah 3 pertanyaan ini. Jujur saja menjawabnya, apa yang kalian rasakan katakan, tuliskan dan refleksikan di kolom yang ada di tautan nanti. Baik, anak-anak Ibu semuanya, kegiatan pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya adalah menulis artikel. Ibu minta kalian untuk belajar dan mencari bahan atau materi tentang menulis artikel sebanyak-banyaknya agar di pertemuan selanjutnya kalian sudah mahir dan paham untuk penulisan artikel. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu kembali meminta tolong kepada salah satu teman kalian, Saifuddin, untuk memandu kita dalam doa penutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kepada Saifuddin dipersilakan. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat kita serap dengan baik. Dan semoga kita dapat senantiasa berada di jalan yang lurus dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Saifuddin, silakan untuk duduk kembali. Baik, anak-anak Ibu semua, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Ibu sangat bangga kepada kalian semua karena sudah antusias dan juga bersemangat sekali dalam merancang novel dan juga mengkreasikan serta menghias scrapbooknya secantik dan semenarik mungkin. Jadi Ibu sangat berterima kasih sekali atas kerja keras kalian hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam memandu pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah.